Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'hum ila yaumiddin amma ba'd. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah sampai saat ini kita masih banyak diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik berupa nikmatul al-Islam, nikmatul al-iman, nikmatul sehat wal afiyah, wabil khusus pada saat pandemi ini. Dan juga nikmat-nikmat yang lainnya. Perlu kita optimalkan kembali jemaah sekalian. Kita gunakan untuk membangun amal-amal unggulan kita. Amal-amal kebaikan dalam kehidupan kita yang fana ini. Jamaah yang mengasihi Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa kita bertemu kembali. Tahun baru Hijriyah 1453. Ya, jemaah sekalian, itulah waktu. Waktu begitu cepat berlalu. Dan waktu yang berlalu tidak akan kembali lagi. Bahkan waktu-waktu yang sudah berlalu akan menjadi saksi pada diri kita semuanya. Saksi terhadap amal-amal yang telah kita goreskan dalam kanvas kehidupan kita yang fana ini. Di jemaah sekalian, semuanya akan menjadi saksi. Waktu-waktu kita, hari-hari kita, malam-malam kita, pekan-pekan kita, bulan-bulan kita, tahun yang berlalu akan menjadi saksi terhadap amal-amal kita. Amal kebaikan, amal-amal ketaatan kita, amal-amal kesalehan yang pernah kita lakukan sepanjang tahun sebelumnya. Dan juga akan menjadi saksi atas amal-amal keburukan. Na'udzubillah min dzalik, ketika kita mungkin melakukan kemaksiatan, kemungkaran di tahun kemarin 1452. Waktu-waktu itu juga akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah mungkin Allah Subhanahu wa taala. Itulah kehidupan. Kehidupan adalah rentetan hari-hari yang ada. Seorang al-imam dari kalangan at-tabi'in, al-imam al-Hasan al-Basri, dan ini diriwayatkan oleh al-imam Abu Nu'aim dalam kitabnya fi Hilyati al-Awliya. Beliau mengatakan, "Innama anta ayyamun majmu'atun. Kullama qada yaumun qada ba'duka." Sesungguhnya kamu, Anda, kita semuanya adalah ayyamun majmu'atun, kumpulan hari-hari yang ada. Tatkala satu hari yang sudah lewat, maka sebagian usia kita, ya, umur kita lewat juga. Di jemaah mungkin Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ditegaskan dalam sebuah hadis oleh Imam Ad-Dailami dan juga Imam Abu Nu'aim juga dari sahabat Maqal ibnu Yasar, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, "Laisa min yaumin ya'ti ala ibni Adam illa yunadi fihi." Enggak ada hari yang datang pada kita manusia, pada kita semuanya, Ibnu Adam, kecuali hari itu dia memanggil-manggil. Yunadi fihi. Apa katanya? Ana khalqun jadidun. Saya adalah makhluk yang baru. Wa ana fima ta'malu ghadan 'alaika syahid. Dan saya akan jadi saksi atas amal-amal besok yang kamu lakukan. Dan dia mengatakan, fa'mal fiyya khairan. Maka lakukan kebaikan-kebaikan pada hari itu, pada saya hari itu. Asyhadu laka ghadan. Kenapa? Saya hari ini akan menjadi saksi atas amal-amal kebaikan kamu. Jamaah mungkin Allah Subhanahu wa taala. Fa inni lau madaitu, qad madaitu. Sungguhnya saya hari ini kalau sudah lewat, lam taruni abada. Kalian tidak akan melihat saya. Akan kembali lagi. Dan juga Rasulullah mengatakan, waqala wa yakul lailu misla dzalika. Dan juga
malam-malam juga mengatakan begitu. Sama dengan hari-hari yang datang. Jemaah mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sesuatu pemahaman yang penting bagi kita sebagai seorang manusia Muslim yang akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Mobil khusus di tahun 1443 Hijriah ini. Jemaah mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang harus kita lakukan pertama adalah muhasabah. Melakukan apa? Evaluasi, muhasabah, melakukan autokritik pada diri kita semuanya. Sepanjang tahun kemarin 1442. Apa yang sudah kita lakukan? Kita muhasabah kembali. Ibadah-ibadah apa yang sudah kita lakukan? Mungkin perlu ada peningkatan di tahun 1453 nantinya. Tilawah kita, zikir kita, ya, amal-amal kebaikan kita. Baik untuk diri kita. Kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dengan keluarga kita. Kita dengan masyarakat kita. Kita dengan bangsa dan negara. Ini wabil khusus kaitan dengan pemimpin-pemimpin. Orang-orang yang ada di mana? Di eksekutif. Di legislatif. Bapak-bapak dewan. Ibu-ibu dewan. Dan juga presiden sampai ke bawahnya. Dan juga orang-orang yang punya sebuah amanah dalam hukum dan sebagainya. Ini sangat penting, ya. Waktu untuk melakukan muhasabah kembali. Mungkin sepanjang tahun kemarin ada kesalahan dalam apa? Melakukan kegiatan, ya, amal-amal yang sudah direncanakan sebelumnya, kan gitu. Mungkin ada undang-undang yang nggak pas untuk rakyat ini, untuk kebaikan bangsa ini. Yang ada di dewan. Kaitan dengan hukum, mungkin salah melakukan apa? Menentukan hukum, memutuskan hukum. Apakah menzalimi oleh orang lain atau tidak? Saatnya melakukan muhasabah kembali. Evaluasi kembali. Untuk apa? Kita lihat kembali mana kebaikan-kebaikan yang perlu kita tingkatkan dan mana keburukan yang perlu kita tahan. Kita stop. Ini manfaatnya muhasabah. Jemaah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Urgensi muhasabah dalam kehidupan kita sangat penting sekali. Tidak hanya di dalam perusahaan kita. Ada evaluasi. Mungkin 3 bulan sekali, mungkin ada 4 bulan sekali, ada yang 6 bulan sekali, ada tahunan. Biasa dalam bisnis kita, amal-amal kita ada evaluasi. Ya. Tapi dalam ibadah, dalam kehidupan kita semuanya. Kaitan dengan semuanya lini kehidupan kita. Entah itu akidah kita, ibadah kita, akhlak kita, ya, sosial kita, sosial budaya kita, kehidupan itu semuanya. Kehidupan politik pun juga akan kita melakukan muhasabah. Ada nggak manfaatnya untuk diri kita, untuk orang lain, untuk bangsa dan negara dan semuanya? Jamaah mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pentingnya muhasabah yang pertama adalah karena apa? Perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Hasr. Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun." Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah berfirman dalam ayat ini, artinya yang dipanggil adalah orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Perintahnya ada 3. Yang pertama, ittaqullah. Perintah takwa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, perintah apa? Muhasabah. Wal tanzur nafsum. Hendaknya nafsun, jiwa itu melihat kembali ma qaddamat lihat. Ma qaddamat, sesuatu yang sudah kita lakukan sebelumnya. Di tahun kemarin 1442 Hijriah. Untuk apa? Lihatin, untuk hari ke depan. Ulama-ulama tafsir mengatakan lil akhirah, untuk akhirat kita.
Lihat kembali untuk akhirat kita nantinya. Mungkin kalau tahun ini kita lihat kembali. Yang kemarin. Untuk apa? Ke depan. Tahun 1443 Hijriah ini. Ini jemaah sekalian. Perintah yang ketiga sama. Takwa juga. Wattaqwa. Masya Allah. Artinya apa? Perintah muhasabah diapit dua perintah takwa pada Allah Subhanahu wa taala. Artinya sangat urgen, sangat penting ketika kita melakukan muhasabah dalam kehidupan kita ini. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kenapa kita harus muhasabah? Rasulullah SAW bersabda, orang yang cerdas mensikapi kehidupan yang fana ini adalah orang yang selalu melakukan muhasabah. Al-hadis rawah Imam Tirmidzi dari sahabat Shaddad ibn Aus radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-kaysu man dana nafsah wa amila lima ba'dal maut. Ya sekalian, al-kaysu orang yang cerdas mensikapi kehidupan yang fana ini. Siapa? Mandana nafsahu. Ada orang dana hasabah yang melakukan muhasabah pada dirinya. Wa amila, dan juga dia orang yang beramal lima ba'dal maut, untuk hari setelah kematiannya. Di jemaah yang dimuliakan Allah SWT, inilah urgensi muhasabah, evaluasi. Dikatakan Rasulullah orang yang cerdas, al-kayyis, dalam mensikapi kehidupan yang fana ini. Kita akan kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita min ahli jannah atau min ahli nar? Tergantung apa? Keimanan dan juga amal-amal yang kita lakukan sepanjang kehidupan kita. Bahkan jemaah sekalian, sahabat Umar itu mengingatkan pada sahabat-sahabat yang lainnya. Beliau mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dengan muhasabah kita lihat kembali kebaikan-kebaikan yang perlu kita tingkatkan. Kita gelorakan amal-amal kebaikan kita dalam kehidupan kita. Ini sangat penting. Semangat melakukan itu, ya kan? Kalau kemudian kita lihat ada keburukan-keburukan, ada sesuatu yang mungkin yang salah, perlu kita benahi. Kita tinggalkan itu. Dan yang ketiga jemaah sekalian, kenapa kita harus muhasabah? Tanda ya ketakwaan seorang itu ketika dia melakukan muhasabah. Al-Imam Maimun ibnu Mihran, beliau ini zaman Al-Imam Umar bin Abdul Aziz sebagai qadhi di sebuah wilayah. Dan ini termasuk juga minat tabi'in yang luar biasa. Beliau mengatakan, la yakunul abdu taqiyan hatta yuhasiba nafsahu. Gak mungkin seorang hamba itu mencapai tingkat ketakwaannya sampai dia melakukan yuhasibu nafsahu, muhasabah pada dirinya. Kama yuhasibu sarikahu, sahibahu. Sebagaimana dia melakukan apa? Evaluasi atau muhasabah pada temannya. Min aina mat'amuhu wa malbasu. Dia melakukan evaluasi pada dirinya. Dari mana ini? Makanan ini, pakaian ini. Itulah orang-orang yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Intinya adanya waktu-waktu yang ada ini jemaah sekalian perlu kita optimalkan kembali ya. Kita ingat bahwa kita akan kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Ya banyak juga saudara kita yang sudah wafat ya. Mumpung ya kita ada nikmatul hayah, nikmat kehidupan ini, kita gunakan sisa-sisa usia kita untuk membangun amal-amal unggulan kembali dengan apa melakukan muhasabah, kemudian kita merencanakan kembali dengan baik takhtir dalam kehidupan ini untuk tahun 1443 Hijriah ini. Semoga ada manfaatnya. Demikian wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.